Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Topers. Hagia Sophia, simbol kebangkitan Islam di Turki. Alhamdulillah. Menara Eiffel itu akan dikumandangkan azan sehingga seluruh Eropa itu akan Islam. Allahu Akbar. Dan itu janji Sayyidin, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang kafir senyum mengejek Muhammad, gila, Majnun, error ente, mana bisa menguasai Konstantinopel, waktu itu kota yang paling besar. Temukan jawabannya di dalam video ini. Jumat 10 Juli lalu, Pengadilan Administrasi Utama Turki mencabut status Hagia Sophia sebagai museum. Keputusan pengadilan tersebut telah membatalkan keputusan kabinet pada 1934. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menindaklanjuti pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid. Kebangkitan Hagia Sophia, begitu tulisan Erdogan dalam akun Twitter @RT_Erdogan Sabtu 11 Juli lalu. Sambutan kegembiraan datang dari berbagai penjuru dunia. Hagia Sophia akan resmi dipakai untuk salat Jumat pada tanggal 24 Juli mendatang. Hagia Sophia dibangun untuk pertama kalinya pada tahun 360 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantius I. Peruntukannya sebagai gereja buat jemaat Kristen Ortodok Yunani di Konstantinopel alias Istanbul. Bangunan ini pada 404 terbakar dan direnovasi untuk pertama kalinya. Dalam proses sejarah, untuk ketiga kalinya Hagia Sophia dibangun ulang selama 5 tahun dan selesai pada 27 Desember 537 Masehi. Di masa Kaisar Justinian memegang tepuk kekuasaan Bizantium alias Romawi Timur. Ketika pada 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II dari dinasti Ottoman menguasai Konstantinopel. Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid, nama Konstantinopel diganti menjadi Istanbul. Di bawah Kesultanan Ottoman, Hagia Sophia juga mengalami beberapa kali perbaikan dan perluasan. Pada tahun 1935, di masa Presiden Mustafa Kemal Atatürk yang sekuler itu, Hagia Sophia dijadikan museum. Pada tahun 1985, UNESCO menetapkan Hagia Sophia sebagai warisan dunia dan menjadi tujuan wisata dunia. Oleh sebab itu, ketika Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid, banyak pihak yang keberatan, termasuk UNESCO. Alasannya sederhana, mereka khawatir masjid tersebut tak lagi bisa dikunjungi oleh wisatawan. Tetapi kekhawatiran tersebut tidak perlu karena pemerintah Turki menjamin bahwa wisatawan asing, baik muslim maupun non-muslim, tetap bisa mengunjungi Hagia Sophia. Nantinya, peran Hagia Sophia seperti Katedral Notre Dame di Perancis. Selain sebagai tempat ibadah, ia juga merupakan objek tujuan wisatawan. Begitu pula dengan Masjid Kol Sharif yang dikenal juga sebagai Masjid Biru yang ada di kota Kazan, ibu kota Tatarstan. Sekitar 820 km sebelah timur Moskow, Masjid Kol Sharif berada di Kazan, Kremlin, dan dibangun pada abad ke-16. Kota Kazan adalah kota paling penting di Rusia dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Di Masjid Kol Sharif ini, masjid terbesar yang ada di Rusia. Selain dipakai ibadah oleh umat Islam, wisatawan non-muslim pun bisa mengunjungi masjid ini. Tentunya dengan protokol yang telah ditetapkan oleh para pengurusnya. Antara lain, bagi mereka yang non-muslim, masuk masjid dengan alas kaki yang telah disediakan oleh pengurus, berupa sandal dari plastik. Hal ini untuk menjaga kesucian masjid ini. Bagi yang muslim, tentu saja bisa bebas tanpa alas kaki setelah terlebih dahulu mengambil wudhu dan dalam keadaan suci. Jika pada tahun 1453 Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan mengubah gereja menjadi masjid, kini di era Erdogan, museum itu dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid. Hal ini salah satu fungsinya, Turki sudah kembali ke Islam, tidak lagi sekuler sebagaimana dirintis oleh Mustafa Kemal Atatürk.
Merujuk pada pernyataan Erdogan, kebangkitan Hagia Sophia adalah kebangkitan Islam untuk dunia. Wallahu a'lam. Al-Islam ya'lu, Islam tetap akan tinggi, wala yu'la alaih, Islam akan terbang tinggi di atas menara Eiffel. Kita bermimpi nanti suatu saat dari atas menara Eiffel itu akan dikumandangkan azan sehingga seluruh Eropa itu akan Islam. Allahu Akbar. Dan itu janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang kafir senyum mengejek Muhammad, gila, majnun, error ente, mana bisa menguasai Konstantinopel. Waktu itu kota yang paling besar, Konstantinopel, didirikan oleh seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Konstantin. Janji Nabi terwujud 700 tahun sesudah itu. Kata Nabi, akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel, wala ni'mar amiruha, panglima perangnya terbaik, namanya sama dengan namaku. Subhanallah, Masya Allah. Panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Makanya ada jamaah kita dikasihnya nama anaknya. Siapa nama anaknya? Muhammad Al-Fatih. Aku ingin dia mancung macam Muhammad Al-Fatih, rambutnya ikal, badannya tegap, meneriakkan Allahu Akbar. Begitu lahir hitam pesek pendek. Yang diikut itu bukan fisiknya, yang diikut itu mentalnya. Memang casingnya hitam pesek pendek kurus, tapi mentalnya mental Muhammad Al-Fatih. Setiap sore ayah Muhammad Al-Fatih memandikan anaknya. Ketika dia mandikan di tepi sungai, apa kata dia? Nah, pandang menara Konstantinopel, ya, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Dimandikannya anaknya. Nah, pandang Konstantinopel, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setelah Muhammad Al-Fatih remaja dewasa menjadi panglima perang, ingat dia cerita ayahnya, aku harus membebaskan kota itu. Akhirnya dikuasainya Konstantinopel, dirobahnya menjadi kota Istanbul. Bapak Ibu pergi nanti program Turki, umroh Turki ke Istanbul. Ujung-ujungnya Ustaz Somad ngajak umroh. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada nanti menengok bagaimana kota Konstantinopel direbut oleh umat Islam. Tapi ada satu prediksi Nabi. Nabi itu seorang futurolog, future, masa depan, visi misinya ke depan, 700 tahun ke depan. Ada satu yang belum terwujud. Apa kata Nabi? Rom, kalian akan menguasai Rom. Rom itu di mana? Romawi adalah Eropa. Kalian akan menguasai Eropa. Bibit-bibit kebangkitan itu sudah ada. Maka anak ibu yang hebat bahasa Inggris, mantap. Anak ibu kuliah di mana? Cambridge University, London. Anak bapak kuliah di mana? McGill University, Kanada. Anak makcik kuliahnya di mana? Sorbonne University, Paris, Prancis. Mantap. Otaknya Al-Quran, hatinya iman dan Islam, bahasa Inggrisnya mantap. Ini anak-anak umat Islam ini enggak gaya barat. Diajak bahasa Inggris menganguh. Where are you come from? La ilaha illallah. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris, 10 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Silakan. Makanya tidak ada yang bisa menguasai Islam di ke depan. Orang yang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, Asmaul Husna di kepalanya. Setiap dia diajak ke Masjid Agung, dia ingat Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Kalau saya membaca Al-Asmaul Husna ini kuat suaranya. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafar. Kemarin 2 hari yang lalu acara pesantren Ramadan dengan ibu-ibu pengajian di Panam. Lama saya datang, dinyanyikan mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Pas saya sampai, Ya Ahad, Ya Somad. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, seni kaligrafi Islam. Anak ibu punya bakat seni,
sini silakan. Tengok cantiknya, masya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakuna minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Kapan ini ditulis? 18 Maret 2003, tanggal 14 Muharram 1423. Yang menulisnya siapa? Muktamar. Ustaz kok tahu? Itu tanda tangannya. Muktamar. Meninggal orangnya, sekarang masih hidup. Andai meninggal, tulisan tetap ada. Siapa yang meloloskan APBD-nya? Siapa ini menolong agama Allah? Tolong agama Allah dengan kekuasaan yang ada di tangan kita. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Yang punya tanah, ibu punya tanah, iya. Tanah apa nih? BKOE. Tanah apa nih? BKMT. Dirikan di atasnya tak banyak, 3 lokal saja. SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMP IT BKOE, SMP IT PKK, SMP IT BKMT, SMP IT macam-macam. Sudah bisa menyelamatkan anak umat Islam 120 orang. 120 sudah selamat. Kristenisasi, liberalisasi, komunisasi, rusak kepala anak-anak kita. Masuk pagi, pulang sore, full day. Masuk jam 8, pulang jam 4. Tamat SMP, hafal Quran 3 juz, juz 30, juz 1, juz 29. Masuk SMA IT, tambah lagi. Insya Allah tamat SMA, anak Riau hafal Quran 6 juz. Berapa hafalan Qurannya? 6 juz. Dulu 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Sekarang sudah Al-Quran di kepalanya. Berapa pelajaran agamanya? 5 pelajaran agama. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah. Kenapa diajarkan Quran hadis? Supaya jangan sampai meninggalkan Quran. Kenapa diajarkan bahasa Arab? Supaya dia ngerti apa yang dia baca dalam sholat, supaya dia paham apa yang dia baca dalam Yasin. Tak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Sampai hari ini belum ada orang Riau sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak ada. Ajarkan dia Quran hadis, ajarkan bahasa Arab, ajarkan akidah akhlak, lurus akidahnya, tidak menyembah batu, tidak menyembah cincin, tidak ikut sekuler, tidak ikut liberal. Ajarkan fikih biar tahu dia nanti kalau emaknya nanya, nah kalau emak sudah sholat witir di masjid, pulang ke rumah masih bolehkah emak tahajud? Boleh mak, karena walaupun sudah witir nanti malam tetap boleh. Bolehkah emak gosok gigi waktu puasa? Boleh. Belajar apa? Fikih. Ini semua mesti ditanamkan. Ajarkan sejarah Islam supaya apa? Mengerti dia dulu Islam ini Nabi Muhammad, selesai Nabi Muhammad Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah, selesai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hancur Bani Abbasiyah, diakhiri dengan Turki Utsmani 1924, hancur kekuasaan umat Islam menjadi negeri-negeri kecil boneka-boneka yang dipermainkan oleh Amerika dan Eropa. Mengerti dia sejarah agamanya, mengerti dia sejarah negerinya, itu dimasukkan ke dalam sekolah umum, casingnya SMP, casingnya SMA, tapi di dalamnya ada signal 5 pelajaran agama Islam. Yang punya tanah banyak luas, untuk apa tanah banyak-banyak kosong? Ibu punya tanah, iya. Ibu punya duit, iya. Gabungkan tanah dengan duit, dirikan 3 lokal. Banyak guru-guru kita, saudara-saudara kita, sarjana guru yang belum bisa digunakan ilmunya, pakaikan. 5 guru terpakai, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru fikih, guru Quran hadis, guru sejarah Islam. Sudah berapa bisa menampung pekerjaan? Anak kita selamat, negeri. Teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel